Rekan-rekan, dari pemaparan sebelumnya kita semakin memahami bahwa komunikasi organisasi dekat dengan berbagai komponen, strategis, perencanaan, dan kreativitas. Uraian-uraian sebelumnya menunjukkan bahwa keterkaitan dari ketiga faktor tersebut dapat membentuk pola komunikasi organisasi yang baik. Percaya tidak percaya, dalam banyak kasus, penerapan aspek kreativitas juga mencakup bagaimana pesan komunikasi itu disampaikan antara komunikator kepada komunikannya. Berikut ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai komunikasi dari faktor yang lain. Mari kita simak masih di bagian 2 tentang tinjauan pustaka. Mari kita mulai. Dimensi kunci komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah bidang studi yang meluas ke berbagai lintas disiplin, psikologi, antropologi, dan kajian organisasi, dan spesialisasi profesional seperti marketing, public relations, manajemen sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa dimensi komunikasi, seperti komunikasi verbal dan nonverbal, komunikasi satu arah dan dua arah, komunikasi massa dan komunikasi interpersonal, serta komunikasi internal dan eksternal. Setiap dimensi komunikasi bisnis harus dilihat saling terkait satu sama lain. Silakan menyimak sebuah bagan dari Blundell. Bagaimana internal, verbal, mass, interaktif, eksternal, nonverbal, interpersonal, dan one way diibaratkan dalam sebuah lingkaran biru yang terbagi atas beberapa porsi. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan di antara faktor-faktor tersebut merupakan kunci komunikasi organisasi. Rekan-rekan dapat melihat bagaimana internal dan eksternal, interpersonal dan mass, verbal dan nonverbal, one way dan interaktif, dari ujung panah ke ujung panah berikutnya menunjukkan keterkaitan dimensi kunci komunikasi organisasi. Komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah instrumen utama yang digunakan organisasi untuk membina hubungan dengan lingkungan internal dan eksternal. Demikian pandangan Harris. Tantangan dalam komunikasi verbal diantaranya adalah pemilihan kata yang tepat untuk sasaran audiens dan penerjemahan alih bahasa dari bahasa yang berbeda. Lisan dan tertulis. Komunikasi verbal merujuk pada pesan yang berbentuk kata. Kata-kata tersebut kemudian bisa juga diucapkan atau ditulis. Komunikasi tertulis tergantung pada sistem tata bahasa dan tanda baca. Sementara, komunikasi yang diucapkan menggunakan jeda dan intonasi pada kata-kata tertentu. Bentuk komunikasi nonverbal, seperti kinesis, postur tubuh, gestur, dan bahasa tubuh. Lalu penggunaan media visual, gambar dan simbol, serta stimulus sensor, suara, dan aroma. Penggunaan komunikasi verbal dan nonverbal. Dalam pelaksanaannya, setiap bentuk komunikasi baik verbal maupun nonverbal dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan digunakan secara bersamaan. Contohnya, mengkombinasikan teks dan gambar dalam suatu laporan bisnis. Sementara presenter juga menggunakan kata-kata dan gestur dalam menyampaikan laporan tersebut. Komunikasi nonverbal akan menguatkan komunikasi verbal yang disampaikan. Bahkan, seseorang akan merasa sulit ketika berkomunikasi verbal tanpa dibarengi dengan komunikasi nonverbal. Misalnya, manusia tidak mungkin menyampaikan pesan tanpa menggerakkan tangan, menunjukkan ekspresi, atau memberikan penekanan tertentu. Lalu bagaimana dengan komunikasi satu arah dan dua arah? Beberapa kanal komunikasi pada dasarnya termasuk dua arah seperti wawancara tatap muka dan rapat dengan umpan balik yang didapatkan dengan cepat. Kanal komunikasi lainnya bisa saja digunakan hanya untuk satu arah, termasuk poster. Namun semua bentuk komunikasi secara umum terbuka pada umpan balik dengan cara audit atau riset pasar. Kanal komunikasi digital cenderung lebih interaktif ketimbang prosedur analog. Contohnya, penonton televisi saat ini dapat berinteraksi dengan penyiaran digital menggunakan remote control. Hal yang sama juga terjadi pada teknologi internet seperti cookies yang dapat menyediakan umpan balik bagi organisasi bisnis ketika website mereka diakses. Perbedaan antara komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah merujuk pada arah tujuan pesan itu sendiri.